Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 Pengetahuan Lingkungan akan menjelaskan tentang mengelola sampah sejak awal kemunculannya. Perkenalkan, nama saya Farah Febrianto, NPM 21150610012. Perkenalkan, nama saya M. Dava Syaputra, NPM 21150610101. Perkenalkan, nama saya Haikal Rehan Mulidan dengan NPM 2115061085. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, yang dimaksud sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang berbentuk padat. Sampah ini dihasilkan manusia setiap melakukan aktivitas sehari-hari. Pengelolaan sampah menerapkan paradigma baru, yaitu pengelolaan sampah secara holistik dari hulu sampai hilir. Untuk meminimalisir permasalahan sampah, maka harus ada pengelolaan sampah sejak dari sumbernya. Pengelolaan sampah merupakan kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan, yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Pengelolaan sampah perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu, dari hulu ke hilir, agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat. Jenis sampah berdasarkan sifatnya. Yang pertama, sampah organik. Pengertian sampah organik adalah sampah yang dapat membusuk dan terurai sehingga bisa diolah menjadi kompos. Sampah organik berasal dari makhluk hidup, baik manusia, hewan, maupun tumbuhan. Berdasarkan jenisnya, sampah organik dapat dibagi menjadi dua, yaitu sampah organik basah dan sampah organik kering. Sampah organik basah adalah sampah yang memiliki kandungan air yang cukup tinggi. Contoh dari sampah organik basah adalah kulit buah, sisa makanan, dan sisa sayuran. Sementara itu, sampah organik kering adalah bahan organik lain yang kandungan airnya kecil. Contoh sampah organik kering diantara lain kertas, kayu, ranting pohon, dan dedaunan kering. Yang kedua, sampah anorganik. Pengertian sampah anorganik adalah sampah yang sulit membusuk dan tidak dapat terurai. Sampah anorganik adalah sampah yang dihasilkan dari bahan-bahan non-hayati, baik berupa produk sintetik, hasil proses teknologi, pengolahan bahan tambang, atau sumber daya alam yang tidak dapat diuraikan oleh alam. Namun, sampah anorganik dapat didaur ulang menjadi sesuatu yang baru dan bermanfaat, misalnya botol plastik, kertas bekas, karton, kaleng bekas, dan lain-lain. Pengolahan sampah. Dalam pengolahan sampah, kita harus memproses sampah sejak dari kemunculannya, bisa dengan membersihkan sampah itu terlebih dahulu agar tidak menyebabkan bau. Sebelumnya, sampah itu ada dua, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Dan untuk kali ini saya akan menjelaskan pengolahan apa saja yang bisa diolah dari sampah organik. Jadi, yang pertama, sampah organik bisa diolah menjadi kompos. Yang kedua, bisa menjadi tambahan pakan ternak. Yang ketiga, dapat dijadikan makanan manggot. Yang keempat, dapat dijadikan biogas dan listrik. Yang kelima, bisa dijadikan karton, dus, atau olahan kertas lainnya yang digunakan kembali atau dijadikan bahan baku kertas. Yang keenam, sisa makanan dapat dijadikan makanan hewan. Dan untuk kali ini, saya akan membahas tentang sampah anorganik. Yang pertama, kita bisa membuat botol 200 ml ini menjadi ecobrick. Yang kedua, botol plastik bisa dijadikan hiasan untuk dekorasi. Dan yang terakhir, botol minuman dapat dijadikan pot. Dengan banyaknya sampah di Indonesia, mahasiswa Universitas Lampung Prodi Teknik Informatika membuat aplikasi RP jual beli sampah daur ulang. Aplikasi ini bisa kalian download di Play Store. Nah, pada aplikasi ini itu sebenarnya dijelaskan apa itu RP. RP merupakan media untuk membantu pengepul sampah daur ulang untuk mengumpulkan sampah daur ulang. Tujuan dari RP adalah membantu proses pendaur ulang sampah, dijual belikan pengepul sampah, dan memberikan informasi terkait dengan sampah. Istilah-istilah dalam aplikasi ini. Aplikasi ini itu ada saldo pengguna, lapak, pengisian saldo, penukaran saldo.
Bagaimana melakukan transaksi jual beli di aplikasi ini? Nah, ini sudah dijelaskan. Pertama, Anda mendaftar barang yang mengambil deskripsi dari barang, mengumpulkan barang serta mengikuti kriteria barang jual beli, mencari lokasi lapak jual beli dengan masukkan menu carian lapak. Nah, bila kalian ingin transaksi jual beli, pertama kalian harus mencari lapak pembeli. Nah, lapak pembelinya itu bisa kalian cari di di bawahnya transfer saldo. Pada aplikasi ini lapak baru tersedia di 4 daerah. Yang pertama Hanura, Teluk, dan Pesawaran. Ini tepatnya di jalan ini ya, Pesawaran Lampung. Yang kedua itu ada di Raja Basa Lampung. Yang ketiga itu ada di Pujodadi, Trimurja, Lampung Tengah. Yang keempat itu ada di Kelurahan Winongan Lor, Winongan, Kabupaten Pasuruan. Nah, aplikasi ini juga jika kalian pengen atau memiliki lahan luas untuk bisa menjadi bank sampah, kalian bisa mendaftarnya di aplikasi ini. Ya nih. Menunjukkan halaman profil, menekan tombol edit, memilih pilihan buat lapak, isi data lapak sesuai dengan lapak. Jika selesai, menekan tombol membuat tempat pembelian. Nah, kamu bisa menjadi bank sampah pada aplikasi ini, jadi pelapak. Nah, dan di aplikasi ini juga ini tersedia barang jual beli, daftar barang jual beli. Barang apa saja yang dijual di aplikasi ini? Yang pertama yaitu kompos. Kompos ini dihargai 4.000 per kilo. Yang kedua itu kertas putih, dihargai 1.000 per kilo. Yang ketiga itu kertas koran, dihargai 1.600 per kilo. Habis itu ada gelas air mineral bening 1.600 per kilo, botol plastik air mineral bening 1.600 per kilo, aluminium tipis 4.000 per kilo, aluminium tebal 1.200 per kilo. Nah, begitu barang-barang yang terjual. Jika tetangga atau kamu sendiri memiliki barang-barang tersebut ini, kalian bisa menjualnya di sini. Terima kasih presentasi dari kelompok kami hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.